Om Swastiastu. Selamat siang kelas 12. Ini pertemuan pertama di pelajaran agama Hindu dengan materi hukum Hindu dalam susastra Weda. Penilaian kelas atau penilaian daring masih sama seperti pertemuan semester lalu dan seperti video minggu lalu. Tata tertib daring masih sama. Melanturkan doa Saraswati Puja juga sama. Mari sebelum mulai pelajaran agama Hindu pada siang hari ini, mari kita sama-sama melantunkan Saraswati Puja. Saraswati Puja mulai. Om Saraswati Namastuvyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Mi Sada. Selesai. Yang ini juga sudah di video sebelumnya. Nah, untuk ini materi hukum Hindu ada 3 kali pertemuan. Ini juga sudah. Kita masuk ke materi hukum Hindu dalam susastra Weda. Seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma. Kemudian barulah Smrti, di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda. Jadi orang-orang baik yang menghayati Weda itu tentunya yang dimaksud itu adalah para maharsi kita terdahulu, serta kemudian acara, tradisi, dan orang-orang suci, dan akhirnya amanastuti, yaitu rasa puas diri sendiri. Sloka ini ada di Manawadharma Sastra, ada 2, sloka 6. Kita patut bersyukur kehadapannya, kehadapan Brahman, kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini masih dapat mewarisi kesusastraan Hindu. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimanakah semua itu dapat kita wujudkan? Bagaimana? Silakan dijawab di hati kalian masing-masing. Bagaimanakah semuanya itu dapat kita wujudkan? Kita sudah bisa mewarisi. Kenapa kita bisa mewarisi? Apa yang menyebabkan kita bisa mewarisi susastra hukum Hindu? Itu silakan dijawab di hati kalian masing-masing. Kemudian kita lanjut. Apa itu hukum Hindu? Jadi kalau ada pertanyaan apa itu hukum Hindu, apa bedanya hukum Hindu dengan hukum nasional yang ada di Indonesia? Jadi hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia serta menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat hukum Hindu itu adalah hukum yang murni. Yang dimaksud hukum murni itu adalah hukum yang dibuat atau diproduk oleh Tuhan itu sendiri, penyampaiannya melalui maharsi. Kalau hukum yang berlaku di negara kita ini itu adalah hukum yang sudah dikembangkan dari hukum Hindu, asasnya dari hukum Hindu. Kalau kita review ke belakang, ke sejarah, banyak sekali hukum-hukum kita itu mengambil kiblat atau mengambil rujukan itu dari zaman-zaman kerajaan terdahulu, seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan Hindu ataupun kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia pada masa lampau. Jadi rujukan-rujukan itulah yang dipakai untuk merumuskan hukum-hukum
ketatanegaraan yang ada di Indonesia saat ini. Lanjut, aliran hukum Hindu. Aliran hukum Hindu ini ada 3. Aliran yang pertama namanya aliran Yajnavalkya. Oleh ini penulisnya adalah Resi Yajnavalkya. Kemudian yang kedua aliran Tapsara. Ini penulisnya adalah Maharshi Vijnaniswara. Kemudian yang terakhir adalah aliran Dayabhaga. Ini ditulis oleh Maharshi Jimutawahana. Ini merupakan aliran hukum Hindu yang nantinya akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan generasi. Hukum-hukum tata negara dan tata praja serta hukum pidana yang berlaku sebagian besar merupakan hukum yang bersumber pada ajaran Manawa Dharma Sastra. Hal ini kemudian dikenal sebagai kebiasaan atau hukum adat seperti yang berkembang di Indonesia, yang khususnya dapat dilihat pada hukum adat di Bali. Jadi hukum adat yang ada di Bali itu merujuk pada kitab Manawa Dharma Sastra. Dari kitab Manawa Dharma Sastra inilah dijadikan literatur untuk membuat sebuah aturan atau membuat sebuah awik-awik. Kemudian undang-undang yang bersifat murni, yaitu undang-undang yang dibuat oleh Ida Sang Widiwasa itu sendiri, yang juga disebut sebagai wahyu Tuhan. Wahyu inilah yang dihimpun dan dikodifikasikan menjadi kitab suci, sehingga kitab suci adalah semacam undang-undang yang pembuatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa dan bukan dibuat oleh manusia. Jadi kitab suci kita itu dibuat oleh Tuhan itu sendiri, bukan dibuat oleh manusia ataupun maharesi. Itu adalah tugasnya menulis, mencatat dan mengkodifikasikan, sehingga Weda itu murni wahyu Tuhan, sehingga disebut dengan Apauruseya. Jadi Weda diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, sehingga disebut Apauruseya. Jadi sekali lagi, Weda itu bukan ciptaan manusia. Weda itu adalah ciptaan Tuhan, namun ditulis dan dikodifikasikan oleh maharesi. Sumber-sumber hukum Hindu. Jadi yang dimaksud dengan Sruti adalah Weda, dan dengan Semerti itu adalah Dharma Sastra. Kedua kitab suci ini tidak boleh diragukan kebenaran ajarannya, karena keduanya adalah sumber Dharma. Jadi kalau kita berbicara tentang Weda, tentunya kita berbicara secara garis umum. Weda itu dibagi menjadi 2, kitab Sruti dan Semerti. Kitab yang Sruti dicatat, ditulis berdasarkan pendengaran. Kitab Semerti dicatat dan ditulis berdasarkan ingatan. Jadi keduanya ini secara garis besar kitab suci dibagi menjadi 2, Sruti dan Semerti. Ini terdapat dalam Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 Sloka 10 yang menyebutkan seperti ini. Weda Sruti adalah kitab suci Hindu yang berasal dari wahyu Ida Sang Widiwasa atau Tuhan itu sendiri, yang didengar langsung oleh para maharesi, sehingga kitab sucinya disebut kitab Sruti karena didengar langsung oleh para maharesi. Weda Semerti adalah kitab suci Hindu yang ditulis oleh para maharesi berdasarkan ingatan yang bersumber dari wahyu Ida Sang Widiwasa. Jadi Semert itu artinya mengingat. Semert itu artinya mengingat. Semert itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi semert itu artinya mengingat. Sumber hukum Hindu dapat dikelompokkan menjadi 2. Setelah tadi dikelompokkan garis besarnya ada Sruti, Semerti, kemudian dari itu dikelompokkan lagi menjadi 2. Ada namanya kelompok Wedanga atau Batang Tubuh Weda yang terdiri dari kitab Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisha, dan Kalpa.
Kemudian yang kedua ada kelompok Upaweda. Kelompok Upaweda ini adalah weda tambahan yang isinya itu ada Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Weda. Kemudian Manawa Dharma Sastra yang mengambil sumber ajaran Dharma Sastra yang paling tua terdiri dari 3 bagian. 1. Bidang hukum keagamaan. Bidang ini banyak memuat ajaran-ajaran yang mengatur tentang tata cara keagamaan atau serta konsekuensi dan hukum absolut. Jadi kebenarannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Yang kedua, bidang hukum kemasyarakatan. Bidang ini banyak memuat tentang aturan atau tata cara hidup bermasyarakat, berkehidupan sosial satu dengan yang lain atau sosial. Saat ini lebih dikenal dengan hukum perdata dan pidana, seperti yang kita kenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Ada namanya hukum perdata dan hukum pidana. Yang ketiga, bidang hukum tata kenegaraan. Bidang ini banyak memuat tentang tata cara bernegara, di mana terjalinnya hubungan warga masyarakat dengan negara sebagai pengatur tata pemerintahan, yang juga menyangkut hubungan dengan bidang keagamaan. Jadi yang ketiga ini bidang hukumnya mengkhusus mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Kemudian kekuasaan yudikatif diletakkan pada tangan seorang raja. Ini kalau pada zaman kerajaan, kekuasaan tertinggi itu tetap pada raja, sehingga raja itu dikenal dengan Nyakrawardi karena beliau merupakan perwujudan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Jadi para raja-raja terdahulu itu digambarkan atau disimbolkan sebagai tangan kanan dari Tuhan, karena para raja terdahulu merupakan orang-orang yang memegang kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi beliau yang memutuskan entah ini dikatakan baik, entah itu dikatakan buruk, tentunya dengan ada yang namanya penasihat kerajaan atau dikenal dengan sebutan Purohita. Nah, kekuasaan yudikatif diletakkan pada tangan seorang raja atau kepala negara, dan Dewan Brahmana merupakan majelis hakim ahli. Jadi Dewan Brahmana itu, yang dimaksud Dewan Brahmana itu adalah beliau-beliau yang sudah mampu memahami atau mempelajari kitab suci Weda. Jadi beliau ini memberi pertimbangan kepada raja ketika mau mengambil keputusan. Ketentuan mengenai Weda sebagai sumber hukum Hindu dinyatakan tegas di dalam berbagai jenis kitab suci Weda. Shruti adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Smriti bersumber pada kitab Shruti. Shruti merupakan sumber dari segala sumber hukum Hindu. Kemudian Smriti bersumber pada kitab Shruti. Baik Shruti maupun Smriti, keduanya adalah merupakan sumber hukum Hindu. Kedudukan Smriti sebagai sumber hukum Hindu sama kuatnya dengan Shruti. Jadi keduanya ini kedudukannya sama-sama kuat, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa lebih unggul, tidak bisa lebih rendah, tidak. Jadi kedudukannya sama-sama kuat. Menurut kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Ruscimani, keberadaan titel hukum atau Vyaharapada dibedakan jenis menjadi 18 atau dikenal juga dengan 18 titel. Ada 18 titel hukum Hindu. Ini yang pertama ada namanya Rinadana, yaitu ketentuan tentang membayar hutang. Yang kedua, Niksepa adalah hukum mengenai deposito dan perjanjian. Yang ketiga, Aswamikriya adalah tentang penjualan barang tidak bertuan. Kemudian yang keempat, Sambuya Samuttana, yaitu perikatan antara firman. Yang kelima, Datasyana Pakarma adalah ketentuan mengenai hibah dan pemberian. Yang keenam, Vetanadana, yaitu hukum mengenai tidak membayar upah.
Yang ketujuh, samwidyatikrama adalah hukum mengenai tindakan melakukan tugas yang diperjanjikan. Yang kedelapan, karyawikarya nusaya artinya pelaksanaan jual beli. Yang nomor 9, suami palawiwada artinya perselisihan antara buruh dan majikan. Selanjutnya yang nomor 10, simawiwada artinya perselisihan mengenai perbatasan. Yang 11, paparusa adalah mengenai penghinaan. 12, danda parusya artinya penyerangan dan kekerasan. 13, tea adalah hukum mengenai pencurian. 14, sasa artinya mengenai kekerasan. 15, tri pundarma adalah hukum mengenai kewajiban suami istri. Kemudian 16, tridharma artinya hukum mengenai kewajiban seorang istri. 17, wibaga adalah hukum pembagian waris. Dan yang terakhir, juta samahia adalah hukum perjudian dan pertabuhan. Jadi ke-18 titel hukum ini dijadikan literatur, dijadikan rujukan ketika mau merumuskan hukum-hukum baru, mau merumuskan hukum-hukum yang akan disahkan di masyarakat. Jadi ini dipakai literatur sebagai acuan. Selesai. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama di materi sumber-sumber hukum Hindu, Veda sebagai sumber hukum Hindu. Ada tugas, silakan dikerjakan tugasnya di buku latihan. Kemudian sudah selesai, difoto, dikirim, diupload ke GCR. Fotonya tidak boleh ngeblur biar ketika Bapak meriksa bisa dibaca dengan jelas. Kalau kira itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mari kita akhiri pertemuan dengan doa. Berdoa mulai. Om sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kaschit dukkha bhavit. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Selamat siang.